Oke, kali ini kita akan membuktikan teorema 8.24 yang berbunyi jika sebuah garis tegak lurus ke salah satu dari dua bidang yang sejajar, maka garis itu tegak lurus dengan bidang yang lain. Nah, di sini kita analisis dulu, yaitu yang diketahui bidang A ya, sejajar dengan bidang B, ini sejajar bidangnya, dan garis R itu tegak lurus dengan bidang A. Nah, buktikan bahwa garis R itu tegak lurus bidang B. Nah, di sini tujuan kita adalah kita harus membuktikan ada dua garis, setidaknya ada dua garis ya, yang tegak lurus dengan R pada bidang B. Itu tujuan kita, supaya kita bisa membuktikan bahwa R itu tegak lurus dengan B. Nah, langkah awal pertama untuk membuktikan ini adalah, pertama, misalkan ada di sini, misal titik K pada bidang B. Sini ya, titik K. Maka apa yang teman-teman dan kita bisa lihat di sini, yang kita bisa lihat di sini adalah melalui ada garis, ada titik di luar garis. Maka berdasarkan teorema 2.3 yang berbunyi melalui sebuah garis dan sebuah titik di luar garis ada tempat bisa dibuat satu bidang. Jadi melalui ini ada bidang M. Bidang M ya. Nah, karena M ini adalah terbuat dari garis N dan K, karena dia terbuat juga dari garis N, maka dia pasti terus memanjang kan. Kalau nggak melebar, memanjang, dia bisa terus ke atas, dia terus ke bawah, karena bidang kan, dia memiliki perpanjangan yang tak hingga kan. Maka berarti bidang M memotong A, dan bidang M memotong bidang B kan. Nah, berdasarkan postulat bahwa perpotongan antar bidang itu pasti berupa garis. Nah, di sini pasti ada garis dong. Set garis, ini tidak ada garis karena perpotongan antar bidang kan pasti sebuah garis. Nah, di sini kita ketahui bahwa melalui berdasarkan teorema 8.24 di sini kan, berdasarkan teorema 8.23 itu jika ada sebuah bidang memotong bidang yang sejajar, dua bidang yang sejajar, maka perpotongan antar bidangnya itu berupa dua garis yang sejajar juga. Jadi gini, kan bidang M memotong A di garis apa? Misalkan di sini ya, kan perpotongannya berupa garis ya. Misalkan di sini kita ambil garis, yaitu garis L dan garis N. Oke? Nah, bidang M memotong garis A di bidang A di garis apa? Di garis L kan? Garis L. Di situ bidang M memotong bidang B di garis apa? Garis B kan? Maaf, di garis N. Berarti L sejajar dengan N. Ini berdasarkan teorema 8.23, yaitu bidang M memotong A di L dan memotong B di garis N, dan di mana pasti L dan N ini sejajar, perpotongannya berupa dua garis yang sejajar. Oke, kita sudah punya dua garis sejajar nih ya. Selanjutnya, karena R ini tegak lurus dengan bidang A, dan di mana
garis L kan termuat dalam bidang A, maka pasti R ini tidak lurus dengan L. Ya kan? Nah, lanjut. Karena di sini karena L sejajar dengan N kan, garis L sejajar dengan garis N, yang dimana R tegak lurus dengan L, maka pasti R itu tegak lurus dengan N. Duh, kok bisa? Ini berdasarkan teorema itu. Ini berdasarkan teorema ini. Misalkan ada sebuah garis yang tegak lurus dengan salah satu garis yang sejajar, maka dia pasti tegak lurus dengan garis sejajar yang lain. Ini gini, analoginya yang di sini, jika ada garis R sejajar dengan salah satu dua garis, yaitu garis L dan N, dan dimana R tegak lurus dengan L, maka R ini pasti tegak lurus dengan N, gitu. Dengan N. Maaf tadi penghapusnya menghilang. Oke, kita lanjut. Kita kan sudah menemukan satu garis yang tegak lurus dengan R, satu garis yang tegak lurus dengan R ya, satu garis yang tegak lurus dengan R di bidang B. Maka kita cari garis yang lain yang tegak lurus dengan R di bidang B. Oke, kita gambar lagi. Besaran ya. Gambar lagi. Kita masuk langkah ke berapa? Langkah ke-7 ya. Masuk langkah ke-7. Oke. Kita misalkan titik ini kan M udah, misalkan titik O itu pada bidang B, dan dimana O itu tidak sama dengan A. O tidak sama dengan yang kita pilih tadi apa, bidang K ya. O tidak sama dengan K ya, garis K. O tidak sama dengan titik K. Oke, kita ambil sembarang ya. Kita misalkan ambil di sini titik O. Nah, seperti tadi juga, melalui sebuah titik pada sebuah garis ada bidang yang sudah dibuat. Ini ya. Di sini misalkan bidang D. Ada bidang D ya, maka ya bidang D memotong A, bidang D memotong bidang B. Nah, lanjut. Nah, berdasarkan rumus tulis pasti perpotongannya ini antara bidang itu pasti berupa sebuah garis. Nah, di sini perpotongan di sini misalkan garis itu ya, garis di sini juga ada garis pemotongannya, misalkan di sini itu garis T, di sini garis S, ya. Nah, berdasarkan teorema ini ya, karena kan sebuah bidang memotong bidang yang sejajar, berdasarkan teorema 8.23. Teorema 8.23 itu berbunyi jika sebuah bidang memotong bidang yang sejajar,
maka masing-masing perpotongan antar bidang itu adalah berupa dua garis yang sejajar. Berarti gini, bidang D, bidang D memotong A di garis T kan, bidang D memotong B di garis S. Ini berdasarkan teorema 8.23, maka T itu sejajar dengan S karena perpotongannya berupa dua garis yang sejajar. Oke, kita lanjut ke langkah yang 11. Nah, karena R itu tegak lurus dengan A, yang dimana garis T itu termuat dalam bidang A, maka R itu tegak lurus dengan T, ya kan? 12. Karena T itu sejajar dengan S, dan dimana R itu tegak lurus dengan T, maka pasti R tegak lurus dengan S. Oke? Oke, di sini jika kalau teman-teman lihat ya, di sini kalau teman-teman lihat, kita menemukan dua garis yang berpotongan di titik potongnya. Maksudnya kayak gini, sepemahaman saya kalau di buku itu ya, gini kan, ini kan ada garis R, tadi kan berdasarkan bidang gini kan, nanti gini kan, yang dimana garis K kan gini, ini tegak lurus, ini garis K tadi kan, maaf ini garis N tadi kan, ya, maaf, ini garis R, ini bidang A, dan garis S kan gini kan, tegak lurus juga garis S. Oke, karena kita sudah menemukan dua garis yang berpotongan, yang dimana dua garis tersebut tegak lurus dengan garis R, maka R ini pasti tegak lurus dengan bidang yang memuat dua garis tadi, yaitu bidang B. Paham ya sampai sini penggambarannya kayak gini penggambarannya. Jadi karena S tegak lurus dengan karena R tegak lurus dengan S dan R tegak lurus dengan ini, dan R tegak lurus dengan N, yang dimana S dan N itu termuat dalam B. Berdasarkan teorema 7.3 yang berbunyi, jika ada garis yang tegak lurus dengan semua garis dari ya, dua garis yang berpotongan di titik potongnya kan di sini kan, di titik potongnya, maka garis itu, garis R ini tegak lurus dengan bidang yang memuat dua garis tadi, yaitu bidang B. Maka akibatnya apa? Berarti R itu tegak lurus dengan bidang B. Maka teorema 8.24 ini terbukti.